Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempercepat proyek normalisasi sungai di Jakarta dalam 2 tahun ke depan. Untuk normalisasi di Jakarta bukanlah hal mudah, mengingat diharuskannya Pemprov DKI melakukan pembebasan lahan sungai yang artinya harus melakukan relokasi warga di bantaran sungai. Pembebasan lahan ini dilakukan secara bertahap oleh Dinas Sumber Daya Air bersama wali kota tempat aliran sungai dengan juga berkoordinasi bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Meski demikian, Riza belum memberikan kepastian kapan akan dimulai pembebasan lahan tersebut. Normalisasi sungai di Jakarta dilakukan untuk mengantisipasi banjir yang terjadi di ibu kota. Pemprov DKI dapat tugas terkait normalisasi untuk melakukan pembebasan lahan. Bahkan Pemprov menganggarkan 5 triliun rupiah untuk pembebasan lahan. Dana sebesar itu dianggarkan hingga tahun 2024 untuk normalisasi dan untuk pembebasan lahan di Sungai Ciliwung, belum termasuk sungai-sungai yang lain. Dana tersebut di luar dari anggaran untuk penanganan banjir, nilainya tidak pernah kurang dari 2 triliun rupiah per tahunnya. Riza menargetkan hingga tahun 2022, pembebasan lahan di aliran Sungai Ciliwung sudah bisa dirampungkan, namun memerlukan dukungan dari DPRD DKI, pemerintah pusat, dan DPR RI, termasuk dukungan soal pendanaan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Normalisasi Sungai Jakarta akan berlanjut, itulah topik dialog kita di pagi hari ini. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan staf khusus Kementerian PUPR bidang sumber daya air Firdaus Ali. Selamat pagi Pak Firdaus Ali. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami dan juga kita terhubung dengan pengamat tata kota Nirwono Yoga. Apa kabar Mas Nirwono? Kabar baik Mas Rudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita juga sudah mengundang Ahmad Riza Patria, tapi beliau berhalangan karena memang dalam waktu yang berdekatan ini ada kegiatan lain dan tidak ada satupun perwakilan dari Pemprov DKI yang bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini. Pak Mas Nirwono Yoga, ini Anda melihat soal normalisasi, ini kita nggak ngebahas dulu namanya naturalisasi ya, yang sempat diubah itu. Tapi ada satu pernyataan dari Wakil Gubernur bahwa normalisasi sungai itu akan berlanjut. Ini kalau menurut sebagian orang ini adalah sebuah kabar baik, apalagi Jakarta kemarin juga terkena banjir. Mas Nirwono melihatnya gimana, Mas? Ya, baik, ini tentu betul tadi kata Mas Rudi, ini kabar baik ya. Pasca banjir yang kemarin terdampak yang sebagian besar itu berada di pemukiman bantaran kali, ya. Meskipun juga kalau boleh jujur kita katakan terlambatnya 3,5 tahun nih Mas Rudi, ya. Artinya ini yang harus kita catat sebenarnya. Ya. Kemudian komitmen terhadap 2 tahun terakhir ini, maksudnya 2021-2022 nanti, di mana sisa masa pemerintahan Pak Anies, kita berharap benar-benar ada realisasi untuk pembenahan sungai di Jakarta. Nah, nanti mungkin Mas Firdaus bisa menambahkan bahwa sebenarnya sejak tahun 2012 sampai dengan 2022, Pemda DKI dan Kementerian PUPR ini sudah fokus untuk sepakat menangani 4 sungai, Mas Rudi. Ya, ada Sungai Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter. Jadi tidak hanya Ciliwung ini komitmennya harusnya ya dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Nah, sekarang yang perlu diinformasikan dari 4 sungai tadi itu status terakhir progresnya seperti apa? Ya, karena catatan kami begini. Untuk Ciliwung dari 33 km yang sudah ditata itu kan 17 km. Berarti masih punya utang 16 km ya. Di luar nanti kasus pembebasan lahan ya, tapi paling enggak ada 16 kilo yang harus kita tuntaskan. Sementara untuk Pesanggerahan, Angke, dan Sunter baru pada tahap pembebasan lahan, jadi belum ada pekerjaan konstruksi, itu pun baru progresnya 20-30% ya. Jadi masih jauh dari harapan. Nanti Mas Firdaus bisa menambahkan progres terakhirnya seperti apa supaya data antara Pemprov DKI dan Kementerian PUPR ini sama. Oke, ini kita langsung ke Pak Firdaus Ali. Pak Firdaus Ali, ini kalau tadi seperti yang disampaikan Mas Nirwono Yoga, sebetulnya Kementerian PUPR dan Pemprov DKI itu sebetulnya sudah ada semacam kerjasama sejak 2012 hingga 2022. Apa yang menyebabkan program ini terputus sebetulnya? Ya, mungkin yang bisa menjawab sebetulnya Pemprov DKI Jakarta ya, karena di pemerintah pusat kita nggak pernah melonggarkan komitmen untuk menata ya namanya ibu kota, khususnya di tata kelola air kita.
Ya, karena komitmen ini kan melekat di konstitusi, karena undang-undang ibu kota itu menunjukkan ke kita bahwa pemerintah pusat ya bersama dengan Pemprov DKI Jakarta punya tanggung jawab berbagi ya bagaimana kota ini ditata, dikembangkan. Lalu karena kita pasti tidak bisa mengelak historical republik ini kan ada di ibu kota ini. Jadi sekali lagi komitmen kita sampai kapanpun tidak akan mungkin berubah walaupun kita akan punya ibu kota baru ya. Jadi pasti kita akan menata kota ini. Tinggal sekarang adalah bagaimana sharing tanggung jawab dengan Pemprov DKI Jakarta yang harus diwujudkan dalam bentuk kerja nyata. Mestinya sejak awal sudah jelas kan sebetulnya apa yang menjadi bagian PUPR, apa yang menjadi bagian Pemprov DKI. Sangat jelas sekali, sangat clear sekali, nggak ada keraguan sama sekali. Yang menjadi kewajiban PUPR apa Pak Firdaus Ali? Jadi kita membantu menangani mulai dari hulu sampai ke hilir, terutama di 13 sungai yang merupakan 8 kewenangan di pusat ya. Ya antaranya kalau masuk ke dalam wilayah DKI Jakarta bagaimana meningkatkan kembali atau mengembalikan kapasitas tampung atau kapasitas alir badan air yang ada. Tentunya ini membutuhkan pekerjaan misalkan ya kita sebut dengan normalisasi, yaitu adalah memperkuat tanggul di sisi kiri kanannya. Lalu ya yang mengecil kita lebarkan, yang dangkal kita dalami. Konsekuensinya tentunya adalah bahwa sempadan sungai harus dibebaskan dari okupasi yang ada. Dan ini merupakan tanggung jawab dari Pemprov DKI Jakarta. Jadi untuk istilah saya mungkin mengistilahkan pembangunan infrastrukturnya ini menjadi kewajiban Kemen PUPR. Ya. Nah, kenapa pembangunan infrastrukturnya sampai sekarang itu, yaitu yang sampai tadi Mas Nirwono juga katakan berhenti 3,5 tahun ini? Ya karena ya pasca pergantian pimpinan di Pilkada 2017, Pemprov DKI Jakarta menghentikan ya di tahun 2018 dan seterusnya itu adalah komitmen untuk membebaskan lahan di sempadan sungai tadi. Sehingga memang ini terhenti total karena nggak mungkin kita melakukan pekerjaan fisik yang mana lahannya tidak tersedia atau tidak clean and clear gitu. Sejak 2018 disampaikan tadi Pak Firdaus Ali ya, soal pembebasan lahan ini tidak dilakukan. Ya. Kalau dilakukan sudah kita kerjakan, Mas. Artinya gini, apakah memang saat ini tidak ada satu wilayah pun yang sudah dibebaskan yang siap untuk dibangun sama Kemen PUPR? Alhamdulillah sampai saat ini ya belum ya. Kenapa? Karena kita tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang ya tanahnya belum kita kuasai ya, dan kemudian ada sengketa di sana. Kalau ada ya sudah pasti anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian PUPR bisa digunakan. Karena apa? Karena ini kan juga menyangkut kinerja anggaran Kementerian PUPR kan. Baik. Ini saya garis bawahi sekali lagi Pak Firdaus Ali ya, bahwa memang saat ini tidak ada lahan yang memang akan dibangun secara infrastruktur untuk normalisasi sungai ini ya. Ya. Baik. Mas Nirwono Yoga, ini menarik sebetulnya. Kalau kita bicara soal anggaran untuk penanganan banjir dan juga normalisasi, katanya itu dibedakan. Nah, sebetulnya dari amatan Anda, selama ini apakah anggaran untuk 2 pos itu sebetulnya selama ini tersedia atau sebetulnya baru akan disediakan di anggaran ini, yang sekarang ini? Mas Nirwono, maaf Mas, ini suaranya belum keluar ke kita nih Mas. Ya, Sudah jelas? Sudah masuk? Masuk, silakan. Ya. Jadi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, tidak ada dana untuk pembebasan lahan 4 sungai ya. Kita fokus di 4 sungai yang sudah disepakati. Ya. Inilah yang kemudian kenapa dari BWSCC, dari Kementerian PUPR ini juga tidak menganggarkan untuk pekerjaan konstruksi. Bahkan catatan kami, kalau bisa dikoreksi oleh Pak Mas Firdaus, di 2021 ini pun sebenarnya bisa dikatakan belum ada anggaran untuk pekerjaan konstruksi di sungai tadi karena belum ada kepastian untuk pembebasan lahan ya Mas. Ya. Nah, sementara yang dilakukan oleh Pemprov DKI tadi, dana yang sudah ada itu baru dana pengendalian banjir, konteksnya bukan untuk pembebasan lahan sungai. Ya. Yang ada adalah dana itu dipakai misalnya kemarin seperti program gerbek lumpur.
pengadaan pompa, pembangunan vertical drainage ya. Jadi konteksnya lebih kepada itu, bukan kepada dana untuk pembebasan lahan pengendalian banjir konteksnya, pembenahan sungai. Nah, yang perlu dicatat adalah sebenarnya begini. Pada tahun 2012, ini kesepakatannya sudah jelas pembagian tugasnya, yaitu Pemprov DKI bertugas membebaskan lahan di kiri kanan sungai tadi selebar 7,5 meter. Ya. Rata-rata tuh 6 sampai dengan 8 meter. Ya. Kalau kita ambil rata-rata itu 7,5 meter kiri, 7,5 meter kanan. Itu yang disepakati dari awalnya tadinya 15. Kemudian dikurangi untuk cari angka yang cukup ideal supaya tidak terlalu banyak yang direlokasi. Diambilnya jalan tengah 7,5 meter kiri, 7,5 meter kanan. Jadi aturannya sudah jelas untuk mengembalikan lebar sungai yang rata-rata ini lebarnya hanya 15 sampai 20 meter sampai dengan ke idealnya 35 bahkan 50 meter yang dijelaskan Mas Firdaus tadi supaya kapasitas sungai kita ini memadai atau meningkat. Ya. Jadi pembagian tugasnya sudah jelas. Persoalannya sejak 2017 tadi program pembebasan lahannya ini kan tidak ada dananya, berhenti. Ya. Nah, dalam konteks pembebasan lahan itu tidak bisa parsial juga, Mas Rudi. Umpamanya gini, di titik ini dibebaskan, baru di titik lain dibebaskan. Jadi kalau dilakukan pembebasannya secara parsial, maka untuk pekerjaan konstruksinya tidak bisa. Ya, dia harus dalam satu koridor yang memanjang, baru kemudian pekerjaan konstruksinya bisa dilakukan dengan sekali jalan. Nah, ini yang juga harus dilakukan sebagai komitmen dari Pemprov DKI. Ya, ini kalau ada pernyataan bahwa setelah disiapkan hingga 5 triliun sampai 2024, gimana menurut Anda, Mas Nirono? Ya, dalam rapat terakhir kami dengan Pansus DPRD, juga Mas Firdaus juga hadir ya, dana yang ada ini kan baru tahun 2021 sampai 2022 sebenarnya Mas Rudi ya. Konteksnya tidak sampai dengan 2024. Nah, untuk tahun ini mungkin dana yang tadi disebutkan itu sekitar 4, sekian triliun ya. Itu dana yang dikeluarkan oleh APBD DKI itu tidak lebih dari sekitar 1 triliunan, Mas. Ya. Yang 3 triliun itu diberikan oleh pemerintah pusat dalam konteks untuk PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional ya. Konteksnya untuk pengendalian banjir. Jadi sebenarnya dananya dari APBD tidak lebih dari 1 T tadi ya kurang sebenarnya kalau kita bicara untuk komitmen dalam hal pembebasan lahan tadi. Oke, artinya dengan dana sebesar itu, ini kan tadi dikatakan juga sebagian adalah dana PEN gitu ya, pemulihan PEN. Ya. Nah, untuk pembebasan lahan yang direncanakan yang sekarang jadi tren beritanya bahwa normalisasi akan berlanjut, menurut Anda itu cukup? Kurang, kalau tanya itu kurang ya. Konteksnya kalau kita lihat dampak banjir yang kemarin misalnya ya, dampak banjir yang kemarin cukup parah kepada pemukiman bantaran kali, pembenahan sungai sudah wajib dilakukan ya dengan program-program lain tentunya ya, revitalisasi situ dan embung waduk, pengadaan pompa, rehabilitasi saluran air, itu merupakan program paralel yang harus dilakukan begitu. Nah, yang penting dipastikan tahapan pembebasan lahan tadi harus selesai sampai dengan tahun kapan misalnya, sehingga Kementerian PUPR bisa memastikan apakah tahun ini bisa langsung konstruksi atau baru tahun depan misalnya ya. Supaya apa? Supaya ada kepastian buat masyarakat terutama Mas Rudi ya. Karena dalam beberapa pertemuan kami ke lapangan misalnya beberapa lokasi ini sebenarnya masyarakat itu sudah tahu, bahkan sudah ada yang diukur Mas Rudi ya. Sudah menagih kapan ini akan dibebaskan, kapan akan, ini kan perlu ada kepastian. Mereka akan dibebaskan kapan, direlokasi kapan, pekerjaan konstruksinya kapan dilaksanakan. Nah ini yang sebenarnya tertunda selama 3,5 tahun. Baik, soal kepastian ini memang menjadi penting ya, Mas Nirono Yoga. Pak Firdaus Ali, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.